Misi Artemis II milik NASA adalah misi berawak pertama ke bulan dalam lebih dari 50 tahun. 4 astronot akan melakukan perjalanan mengelilingi bulan, mempersiapkan manusia untuk kehadiran jangka panjang di bulan untuk penemuan ilmiah dan eksplorasi. Penerbangan uji coba selama 10 hari ini akan menunjukkan kemampuan eksplorasi ruang angkasa yang dalam dengan awak. Misi ini akan membuktikan bahwa pesawat luar angkasa Orion siap menjaga astronot tetap hidup di ruang angkasa yang dalam dan memungkinkan awak dan tim di darat untuk mempraktikkan operasi yang penting untuk kesuksesan misi-misi di masa depan. Misi ini juga akan menunjukkan kemampuan Orion untuk mendukung awak dalam perjalanan ke bulan dan kembali ke bumi. Pada hari peluncuran, Artemis II akan mengenakan pakaian astronot, menjalani pemeriksaan akhir, dan menaiki kendaraan transportasi awak ke landasan peluncuran Tega-9B di Kennedy Space Center NASA di Florida. Roket SLS setinggi 322 kaki dengan pesawat luar angkasa Orion akan menunggu awak setelah melakukan perjalanan sejauh 4 mil dari gedung perakitan kendaraan ke landasan peluncuran dengan menggunakan transporter perayap. Tim peluncuran akan mengisi tangki propelan SLS dengan lebih dari 700.000 galon oksigen cair dan hidrogen cair, serta memverifikasi sistem panduan, komunikasi, dan avionik. Pada 12 detik sebelum peluncuran, igniter pembakaran hidrogen akan menyala. Sekitar 6 detik kemudian, 4 mesin RS-25 roket akan menyala. Ketika hitungan mundur mencapai 0, umbilikal akan ditarik kembali, memberikan SLS dan awak di Orion izin untuk memulai perjalanan. Roket bulan seberat 6 juta pound akan menghasilkan 8,8 juta pound daya dorong untuk mempercepat menuju ruang angkasa. 75% dari daya ini berasal dari 2 booster roket padat setinggi 17 lantai, masing-masing menghasilkan 3,6 juta pound daya dorong. Sekitar 2 menit kemudian, booster akan dilepaskan setelah propelan padatnya habis. Tahap inti dan mesin RS-25 akan terus mendorong Orion dan awak ke ruang angkasa. Setelah 3 menit, fairing pelindung yang mengelilingi modul layanan Orion akan dikeluarkan, memperlihatkan panel surya. 6 detik kemudian, sistem pembatalan peluncuran akan dikeluarkan dari Orion. Awak telah mencapai orbit bumi dengan aman. Setelah 8 menit peluncuran, mesin tahap inti SLS akan dimatikan dan tahap propulsi kriogenik interim ICPS dan Orion akan terpisah dari tahap inti. Orion dan ICPS sekarang terbang bebas. 4 panel surya Orion akan dibuka, memberi daya pada pesawat luar angkasa dan mengisi baterai untuk digunakan saat tidak ada sinar matahari langsung. Setelah orbit 90 menit, mesin tahap atas roket akan menyala untuk meningkatkan Orion ke orbit bumi yang tinggi. Awak Artemis II dan tim kontrol misi di Houston kemudian akan melakukan pemeriksaan sistem selama hampir 24 jam saat astronot masih relatif dekat dengan bumi, membiasakan diri dengan rumah baru mereka untuk beberapa hari ke depan. Setelah di orbit bumi yang tinggi, Orion akan terpisah dari tahap atas. ICPS yang telah habis dan adaptor tahap Orion akan berfungsi sebagai target untuk uji coba penanganan jarak dekat, mempersiapkan awak masa depan untuk pertemuan, docking, dan undocking dengan pesawat luar angkasa lain. Selama uji coba, astronot Artemis II akan menggunakan kamera dan pandangan langsung melalui jendela Orion untuk mengemudikan pesawat luar angkasa saat mendekat dan mundur, menilai kualitas penanganan Orion, perangkat keras, dan perangkat lunak. Setelah uji coba, data pesawat luar angkasa akan dikumpulkan untuk memverifikasi kinerja sistem seperti dukungan hidup, komunikasi, dan navigasi. Sekitar 23 jam kemudian, modul layanan Orion akan melakukan pembakaran injeksi translunar, mendorong Orion keluar dari orbit bumi
dan memulai perjalanan sekitar 4 hari ke bulan. Awak akan terus mengevaluasi sistem pesawat luar angkasa dan mempraktikkan prosedur darurat selama perjalanan. Lintasan penerbangan berbentuk angka 8 akan membawa awak lebih dari 230.000 mil dari bumi. Awak Artemis II akan melakukan perjalanan sekitar 4.600 mil di luar bulan, menjadi orang pertama yang melihat sisi jauh bulan dalam lebih dari 50 tahun. Pengamatan mereka akan membantu kita mempersiapkan misi-misi di masa depan di bulan. Selama periode ini, akan ada pemadaman komunikasi antara tim kontrol misi dan pesawat luar angkasa. Saat awak kembali dari sisi jauh bulan, Orion akan ditarik ke bumi oleh gravitasi dalam lintasan bebas, memastikan perjalanan 4 hari yang hemat bahan bakar. Sebelum memasuki atmosfer, modul awak Orion akan terpisah dari modul layanan. 12 pendorong akan memastikan Orion berada pada orientasi yang tepat pada ketinggian sekitar 75 mil dari permukaan bumi. Orion dan awak akan memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan hampir 25.000 mil per jam. Sebelum memasuki atmosfer, modul awak Orion akan terpisah dari modul layanan. 12 pendorong akan memastikan Orion berada pada orientasi yang tepat pada ketinggian sekitar 75 mil dari permukaan bumi. Orion dan awak akan memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan hampir 25.000 mil per jam. Perisai panas Orion akan melindungi pesawat luar angkasa dari suhu sekitar 5.000 derajat Fahrenheit, sekitar setengah dari suhu permukaan matahari. Untuk memperlambat penurunan, Orion akan melakukan urutan penyebaran parasut yang presisi. 3 parasut penutup bay depan akan memisahkan penutup termal pelindung yang berada di atas parasut. 2 parasut Drogu akan memperlambat dan menstabilkan modul awak, kemudian terputus. 3 parasut pilot akan mengangkat 3 parasut utama, yang akan memperlambat modul awak hingga kecepatan kurang dari 20 mil per jam. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 595.000 mil laut, Orion akan mendarat di Samudra Pasifik, sekitar 50 mil laut dari pantai California. Setelah pendaratan, tim penyelamat yang terdiri dari Angkatan Laut AS, Angkatan Udara dan NASA akan mendekati Orion. Tim akan memastikan aman bagi awak untuk keluar sebelum penyelam membantu astronot naik ke teras depan yang dapat digelembungkan, mengangkat mereka ke helikopter, dan menerbangkan mereka ke kapal penyelamat. Orion akan ditarik ke kapal untuk dikembalikan ke Kennedy Space Center. Setelah misi selesai, awak akan diterbangkan kembali ke daratan dan menginjakkan kaki di tanah padat untuk pertama kalinya dalam 10 hari. Ini adalah Artemis II. Pelajari lebih lanjut tentang Artemis di nasa.gov/Artemis.